Halo teman-teman semuanya, jadi video kali ini adalah video e-learning hasil buatan kelompok 289. Semoga melalui video ini kalian bisa belajar banyak dan bisa menambah pengetahuan kalian lebih luas lagi ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Clarissa Atalia dari Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Teks Accounting angkatan 2020. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh 4 temanku yang juga cantik-cantik, yaitu Halo teman-teman semua, nama aku Fiana Stigno dari jurusan Teks Accounting Universitas Kristen Petra Surabaya. Nama aku Devania Tanjaya dari jurusan English for Business angkatan 2020 Universitas Kristen Petra Surabaya. Aku Rafa Octavia dari Universitas Surabaya angkatan 2020. Aku Fen Widelia dari Universitas Kristen Petra jurusan Teks Accounting. Oke, jadi pertama-tama aku akan menjelaskan mengenai sejarah stasiun Pasar Turi. Seperti yang kalian bisa lihat di slide ini ada 2 gambar. Oke, langsung aja ya. Stasiun Pasar Turi adalah salah satu stasiun kereta api terbesar di Surabaya. Stasiun ini sendiri terletak di lokasi strategis, yaitu di perbatasan antara Gundih, Puputan dengan Tembok Dukuh, Puputan, Surabaya. Karena lokasinya yang sangat strategis, stasiun Pasar Turi ini sendiri adalah tempat keberangkatan utama semua kereta api yang berasal dari kota Surabaya dan melewati jalur Pantura, yaitu Surabaya, Bojonegoro, Cepu, Semarang, dan Jakarta. Alamat pastinya, stasiun Pasar Turi berada di Jalan Semarang nomor 1, Tembok Dukuh, Puputan, Kota Surabaya, berdasarkan sejarah yang ada. Stasiun Pasar Turi ini dipercaya sudah mulai dibangun oleh perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda pada kisaran tahun 1902 hingga 1903 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 1903. Namun di sumber lainnya disebutkan bahwa stasiun Pasar Turi ini sudah berdiri sejak September 1897. Awal pembangunan jalur kereta api, jalurnya dibangun melintang dari Gundih, Gamringan, Bojonegoro, Surabaya. Lalu dibangun lagi jalur lalu lintas di Gresik, Babat hingga Bojonegoro. Keseluruhan pembangunan jalur selesai ini dibangun pada 1 Februari 1903. Dan saat ini stasiun Surabaya Pasar Turi memiliki 8 jalur kereta api yang melintang dari Jakarta hingga Semarang. Sebelum diberi nama Pasar Turi, stasiun di Surabaya ini kala itu dikenal dengan sebutan stasiun Surabaya NIS atau Netherlands Indisch Spoorwegen Maatschappij. Pada tahun 1990-an, saat jawatan kereta api mendata stasiun di Indonesia, stasiun tersebut akhirnya diberi nama Pasar Turi karena dulunya di lokasi sekitar stasiun terdapat sebuah pasar dengan nama yang sama. Di dalamnya banyak pedagang yang menjual berbagai macam bunga. Salah satunya yang paling sering dijual adalah bunga turi. Bunga turi sendiri merupakan jenis bunga yang biasa dijadikan lalapan salah satu makanan khas daerah Jawa Timur, yaitu sambal bacem. Sejak pertama kali berdiri, ada beberapa insiden yang terjadi di stasiun Pasar Turi. Pada Oktober tahun 2015, sebuah gerbong kontainer anjlok di petak Surabaya Pasar Turi Mesigit. Kejadian tersebut menyebabkan seseorang tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan akibat dari anjloknya gerbong kontainer. Selain memakan seorang korban, kejadian ini juga membuat perjalanan kontainer ke Kalimas terhambat. Lalu, pada April 2021 malam, sebuah insiden terjadi di ruang tunggu kelas ekonomi stasiun Pasar Turi Surabaya. Plafon di ruangan tersebut runtuh dan menimpa kursi tunggu. Untungnya, pada waktu itu situasi masih sepi, sehingga kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Namun, akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, ruang tunggu kelas ekonomi stasiun Pasar Turi harus ditutup sementara. Dugaan penyebab kejadian tersebut adalah faktor usia dari bangunan stasiun yang sudah sangat tua. Stasiun Pasar Turi Surabaya ini memiliki keunikan atau ciri khasnya sendiri. Berbeda dengan stasiun kereta api pada umumnya, pada tahun 2020, stasiun Pasar Turi Surabaya ini mulai menggunakan melodi penyambutan dengan gaya keroncong.
Judul lagu yang digunakan adalah lagu Surabaya yang dinyanyikan oleh Sundari Soekotjo dan pertama kali dipopulerkan oleh grup musik bergenre rock asal Surabaya, yaitu Dara Puspita. Sebelum menggunakan melodi penyambutan bergaya keroncong ini, Stasiun Pasar Turi Surabaya terlebih dahulu menggunakan melodi yang sama, namun dengan gaya musik instrumental dengan lagu yang sama, yaitu lagu Surabaya. Keunikan lainnya saat mengunjungi area Stasiun Pasar Turi Surabaya adalah para pengunjung pasti akan menemukan tanda dengan tulisan Stasiun Pasar Turi plus 1 meter yang menandakan jika Stasiun Pasar Turi ini berada hanya 1 meter di atas permukaan laut. Namun, meskipun begitu, Stasiun Pasar Turi ini tidak memiliki potensi untuk terkena banjir karena lokasinya yang cukup jauh dari garis pantai dan terdapat banyak drainase di sekitar lokasi stasiun. Justru, tanda plus 1 meter ini menjadi keunikan tersendiri untuk Stasiun Pasar Turi Surabaya karena menjadi stasiun terendah dari permukaan laut di Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai destinasi wisata yang ada di sekitar Pasar Turi. So, check this out. Yang pertama adalah Pasar Turi. Sesuai dengan namanya, dekat stasiun tersebut terdapat Pasar Turi yang merupakan pusat perbelanjaan legendaris di Jawa Timur yang dibangun sejak tahun 1292. Meski berdiri sejak lama, Pasar Turi sempat mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan, bahkan mengalami beberapa kali kebakaran. Namun, Pasar Turi terus bangkit dan bertahan hingga saat ini. Yang kedua yaitu Tugu Pahlawan. Tugu yang memiliki ketinggian mencapai 41,15 meter dengan bentuk lingga atau paku terbalik merupakan tempat ikonik di kota Surabaya. Di bawah menjulangnya tugu terdapat museum yang mengenang jasa pahlawan saat masa kemerdekaan, yaitu Museum 10 November. Tugu Pahlawan ini dibangun untuk memperingati pertempuran 10 November 1945, di mana arek-arek Surabaya berjuang mempertahankan wilayah dan mengusir pasukan sekutu. Letaknya hanya berjarak sekitar 5-10 menit dari stasiun Pasar Turi. Yang ketiga yaitu Rumah Hos Cokro Aminoto. Jika menempuh perjalanan sejauh 2 km dan memasuki Jalan Peneleh Gang 7, maka akan menemui Rumah Hos Cokro Aminoto yang merupakan pemimpin organisasi politik Syarikat Islam. Terdapat barang perkakas khas tempo dulu dan alur perjalanan serta foto-foto Hos Cokro Aminoto yang masih hitam putih. Daerah Kampung Peneleh juga memiliki tempat bersejarah seperti rumah kelahiran Bung Karno, Masjid Tua Peninggalan Sunan Ampel, toko buku Peneleh, dan juga makam Belanda. Oke teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari kami. Sekian, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa lagi.